Aplikasi ini memiliki keunggulan karena aplikasi ini mudah digunakan, namun akurat dalam mengolah dan menyajikan data keuangan. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, selamat malam, selamat bertemu dalam pelatihan pertama penggunaan aplikasi Vita. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya mohon izin sekitar 5 menit untuk menyampaikan sedikit tentang aplikasi Vita. Aplikasi Vita ini digunakan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Kepmendes nomor 136 tahun 2022. Aplikasi ini memiliki keunggulan karena aplikasi ini mudah digunakan, namun akurat dalam mengolah dan menyajikan data keuangan. Jadi dia bisa dipelajari oleh siapapun, hanya perlu menggunakan 2-3 menu, tapi bisa dengan akurat menghasilkan laporan keuangan dan tersedia dengan fitur dan menu yang komplit karena bisa menghasilkan laporan keuangan untuk masing-masing unit usaha. Jadi tidak hanya laporan keuangan di level BUMDes saja, tapi juga untuk unit usahanya. Terutama ini dibutuhkan saat ini ada ketahanan pangan dengan dana yang cukup besar, kita diminta juga untuk mempertanggungjawabkan itu dan aplikasi ini bisa membantu itu. Nah, pada malam hari ini ada beberapa hal yang sudah saya share di grup yang saya minta untuk disiapkan. Yang pertama, kode user dan password masing-masing desa. Ini sejak kemarin kita sudah bagikan kode user dan password, di mana kode user dan password ini nanti digunakan untuk mengakses aplikasi, dan aplikasi ini dengan kode dan password itu bisa dijalankan sepenuhnya. Jadi semua fitur yang di dalamnya bisa dijalankan, tidak ada menu yang ditutup atau yang tidak berfungsi, bisa dijalankan dengan maksimal. Yang pertama itu. Yang kedua, mohon disiapkan unit-unit yang ada di BUMDesa atau BUMDesma masing-masing, termasuk unit ketahanan pangan. Kita akan masukkan unit-unit itu ke dalam aplikasi pada malam hari ini, dan nanti masing-masing unit itu bisa langsung di entry transaksinya untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, itu saldo awal kas tunai per 1 Desember atau kapan saja tidak masalah, yang paling dekat. Ini digunakan nanti untuk merekon data kita, memastikan yang kita entry ke dalam aplikasi ini sudah sama atau sesuai. Dan yang terakhir adalah beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran. Saya akan mulai pelatihan ini dan saya akan memandu Bapak dan Ibu dengan pelan-pelan untuk memastikan Anda semua bisa masuk ke dalam aplikasi dan bisa menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, nanti bila ada pertanyaan terkait dengan aplikasi, silakan langsung untuk bertanya. Mohon pertanyaan yang diajukan adalah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Bila topik itu topik yang selanjutnya, kita masih ada paling tidak 2 pertemuan lagi untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara maksimal. Jadi mohon ditunda dulu bila pertanyaannya di luar topik yang kita bahas, supaya pembelajaran ini bisa betul-betul berjalan dengan fokus dan mencapai tujuan, yaitu malam hari ini kita sudah bisa menggunakan aplikasi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kita. Kita mulai saja. Yang pertama,
Mohon Bapak dan Ibu bisa akses di https Vita ID. Apabila Anda bisa mengakses itu, nanti akan muncul menu seperti ini. Sudah kelihatan ya sekarang ya? Oke, Sudah kelihatan ya? Oke. Ini Vita ID, lalu ada tombol login di sini. Silakan diklik. Nah, di sini ada tempat untuk memasukkan username dan password. Oke. Silahkan memasukkan username dan password yang kemarin sudah dibagikan. Ya, biasanya username dan passwordnya itu berupa kode desa. Username-nya berupa kode desa ditambah kata latih belakangnya. Passwordnya adalah Vita Hebat. Ya. Oke. Silakan dimasukkan. Saya juga akan memasukkan password user dan password saya. Lalu klik masuk. Nah, nanti tampilan awal aplikasi adalah seperti ini. Ya. Tampilan awalnya di halaman depan kita bisa melihat aset, kewajiban dan ekuitas. Sekarang nilainya masih masih nol semua ya. Terus ada unit usaha kita jumlahnya berapa. Oke. Lalu di bawahnya ini ada rekap bulanan. Ini menunjukkan perjalanan pendapatan dan beban kita. Warna biru ini pendapatan, warna abu-abu ini beban. Jadi kalau biru lebih tinggi daripada beban, kita kondisinya untung. Tapi kalau abu-abu lebih tinggi daripada biru, berarti kondisi kita rugi, begitu. Ya, kelihatan ya seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada total pendapatan. Total pendapatan, ada total beban dan total laba. Seperti ini. Oke, apakah bisa diikuti semua? Saya rasa bisa. Lalu, bagaimana cara memulai menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah kita pilih parameter menu yang ada di sebelah kiri. Ya, Bapak Ibu bisa melihat menu yang di sebelah kiri di bawah tulisan Vita Accounting itu ada parameter di situ. Di situ ada 3 yang bisa dipilih. Kita pilih perusahaan. Nah, kita pilih perusahaan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada organ badan usaha, ada sejarah, ada ubah profil. Ya, ada ubah profil ya. Lalu kita masuk ke dalam ubah profil, caranya dengan memilih tombol edit. Tombol edit yang ada di bawah ini bisa diklik. Nah, di situ kita bisa memasukkan nama direktur, nama sekretaris, nama bendahara, ya, komisaris, pengawas, komisaris, penasehat, pengawas, dan sebagainya. Ini data ini nanti digunakan pada saat kita mau mencetak laporan keuangan. Jadi kalau kita nanti mencetak laporan keuangan itu tanda tangannya diambilkan, yang bertanda tangan itu diambilkan dari data yang ada di sini. Oke. Nah, untuk malam hari ini kita abaikan dulu ya. Jadi nggak perlu kita isi dulu. Nanti bisa diisi belakangan. Yang penting sudah tahu letaknya ya. Ya, kita pilih tutup saja. Kita pilih tutup atau kita pilih tanda silang. Ya, kita tutup saja. Nah, kita tutup. Jadi tadi posisinya edit, terus kita tutup saja.
Kita tidak perlu mengisi ini sekarang. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara kita bisa memasukkan data-data terkait direktur, sekretaris, bendahara, dan sebagainya itu ada di menu ini. Gitu ya. Nah, yang pertama itu. Selanjutnya, kita akan memasukkan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Ya, unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Tes. Suara saya apa kekecilan? Bisa didengarkan dengan baik? Kopi Pak Sela. Oke. Lanjut ya. Berikutnya adalah unit usaha atau bidang. Pilihan di bawah perusahaan sebelah kiri. Sebelah kiri ini ya. Parameter perusahaan unit bidang. Ini kita pilih unit bidang. Nah, kita akan memasukkan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes kita. Caranya adalah tempat Bapak Ibu masih kosong ya. Tempat saya sudah banyak isinya soalnya sudah sering kali saya pakai untuk pelatihan. Yang pertama adalah kita pilih tambah. Ada tombol tambah. Bapak Ibu, kalau tombolnya tidak terlihat, mungkin karena tulisannya terlalu besar. Caranya adalah zoomnya dikecilin, zoomnya Chrome maksud saya. Caranya adalah di sebelah kanan atas itu ada tanda silang toh itu toh di pojok kanan toh, tanda silang untuk menutup Chrome. Di bawahnya ada titik 3. Di bawah tanda silang itu ada titik 3. Ya, silahkan titik 3 itu dipilih. Lalu di sana ada pilihan zoom, ya. Zoomnya dikecilkan menjadi 67 derajat kira-kira. 67 derajat, 67%. Ya. Zoomnya dikecilkan menjadi 67%. Supaya tampilan layarnya utuh karena memang lembar kerjanya ini cukup besar. Ya. Jadi sekali lagi kalau tidak kelihatan tombolnya karena tulisannya terlalu besar, caranya mengecilkannya adalah dari pojok kanan atas di bawah tanda silang itu ada titik 3 ya. Di titik 3 itu kita cari zoom ya. Zoomnya itu mungkin 100% sekarang posisinya itu dikecilkan menjadi 67%. Oke, dikecilkan menjadi 67% supaya satu layar terlihat dengan jelas. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan. Kita pilih tambah. Oke. Nah, yang harus kita masukkan pertama kali di sini adalah nama BUMDes kita. Nama lengkap BUMDes kita. Jadi di sini kita masukkan misalnya BUMDesa sumber rezeki Sokaan misalnya seperti itu. BUMDesa sumber rezeki Sokaan. Kategori usahanya, ini kategori usaha di bawahnya ini dimasukkan adalah pusat. Nah, jadi pertama kali yang dibuat adalah membuat unit usaha, namanya itu nama BUMDes kita, kategori usahanya pusat, ya. Lalu dimasukkan nama direktur BUMDes. Sini. Nama direkturnya BUMDes dimasukkan di pimpinan unit. Nah, dimasukkan di pimpinan unit. Oke. Lalu pilih simpan. Nah, pilih simpan ya. Oke. Pilih simpan. Maka nanti akan muncul satu nama unit yaitu BUMDes kita ya. Jenis usahanya pusat.
jenis usahanya pusat. Maksudnya ini adalah digunakan untuk menghimpun semua laporan-laporan yang ada di unit usahanya BUMDes menjadi satu, ya, di unit pusat seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita menambahkan unit usaha yang lain yang dimiliki oleh BUMDes. Ya, caranya pilih tambah lagi, ya. Lalu kita pilih unit usaha. Misalnya unit usaha toko sembako misalnya. Oke, Bapokting, sembako atau Bapokting. Nah, karena ini toko, maka kategori usahanya adalah usaha dagang atau jasa non keuangan. Ya, pilihan kategori usahanya adalah usaha dagang atau jasa non keuangan. Nah, lalu dimasukkan di situ nama pimpinan unitnya. Ya, jadi nama unitnya toko sembako misalnya itu adalah usaha dagang atau jasa non keuangan. Di tempat Bapak dan Ibu mungkin ada unit-unit yang lain yang bisa dimasukkan. Misalnya kalau kita punya jasa pengolahan air bersih misalnya seperti itu, atau jasa wisata. Nah, kalau wisata itu dia jasa, jadi maksudnya usaha dagang jasa non keuangan gitu ya. Nah, lalu kita pilih simpan. Nah, bagaimana kalau ketahanan pangan? Ya, kalau kita punya unit yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kita bisa pilih tambah. Ya, lalu masukkan nama unitnya. Misalnya unit ayam petelur. Gitu nggih. Ayam petelur. Kategori usahanya adalah usaha produksi. Usaha produksi. Masukkan pimpinan unitnya lalu pilih simpan. Nah, kita diminta untuk memasukkan unit usaha dengan lengkap supaya ke depan kita mudah untuk membuat laporannya. Jadi unit usaha ini penting kita masukkan supaya kita bisa membuat laporan dengan lengkap. Oke. Nah, saya rasa tidak ada kesulitan dalam membuat unit usaha. Apabila kita sudah selesai untuk membuat unit usaha, maka kita tinggal memasukkan penerimaan dan pengeluaran. Ya, kita tinggal memasukkan penerimaan dan pengeluaran. Bagaimana caranya? Ya, cara untuk memasukkan penerimaan atau penghasilan, ya, penghasilan itu artinya uang bertambah, itu adalah di menu transaksi, pengakuan, penghasilan. Ya, jadi sekali lagi ada di menu transaksi, pengakuan, penghasilan. Menu transaksi pengakuan penghasilan digunakan untuk memasukkan transaksi-transaksi pendapatan, penerimaan atau penghasilan kita. Jadi kita pilih penghasilan. Nah, oke. Kalau sudah, ya, kita akan memasukkan penghasilannya unit yang mana, itu tinggal kita pilih. Misalnya unit sembako, yang toko sembako yang tadi saya buat ya. Toko sembako ya saya pilih toko sembako. Nah, kalau saya tadi memasukkan wisata, ya saya pilih wisata. Oke, saat ini sebagai prakteknya saya akan masukkan toko sembako. Ya, toko sembako, pilih tunai. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
Setelah kita masukkan toko sembako tadi, pilih tunai tadi, maka muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih tombol tambah. Ya, kita pilih tombol tambah yang ada di sebelah kiri ini untuk memasukkan transaksinya. Ya, kita pilih tambah. Nah, nomor fakturnya ya, dimasukkan sembarang, ini nomor ini bebas. Tapi kalau kita punya pedoman mungkin lebih baik ya supaya tidak campur aduk. Misalnya karena toko ini toko sembako, maka 001 garis miring sembako. Ya, 001 garis miring sembako. Oke. Lalu kita masukkan tanggalnya. Misalnya tanggal hari ini 11/12/2025. 11/12/2025. Jadi kita mau memasukkan penerimaan untuk hari ini. Itu nggih. Gitu. Kalau sudah, ini ada jenis pendapatan ya. Karena ini toko sembako, maka kita pilih di sini. Ini ada banyak sekali pilihan pendapatan ya, sesuai dengan Kepmendes 136 tahun 2022. Ya, ada tiket, wahana, paket wisata, macam-macam gitu ya, pengelolaan air bersih, sampah, sewa tempat kios dan sebagainya. Ini layanan internet ya. Kita pilih, kita coba tuliskan di sini. Karena ini toko sembako, coba pilih toko. Nah, kalau kita ketik toko ya, kita ketik toko di sini, nanti muncul semua yang kaitannya sama toko. Ya. Kita pilih pendapatan penjualan barang dagangan toko. Ya. 420110. Nah, seperti ini. Maaf Bang, menyela. Silakan. Ya, di kami nggak bisa itu, yang fine itu. Tidak bisa ya Pak ya? Harus di Iya, browse belum ya? bisa. Iya, masih Ya, harus scroll. ya. Versi Chrome-nya apa terbaru ya? Windows-nya Windows berapa Pak? Mungkin versi Windows-nya ini. Karena bawaannya Chrome. Bisa seperti itu, bisa juga mungkin koneksi internetnya. Kalau memang nggak bisa diketik, ya terpaksa dipilih dengan cara memilih begini, Ya, Pak. scroll. Scroll, Ya, ya. Terpaksa di oke. scroll dulu ya, Pak ya. Nggih, ya sebentar nggih. Oke, Nggih, saya lanjut mengikuti. saja. Oke, Izin Pak, kita untuk ayam petelur jenis pendapatannya apa ya? ayam petelur ya, jenis Iya, ayam petelur. pendapatannya eh, apa ya? Penjualan hasil peternakan atau penjualan hasil unit produksi, Pak. Oh, baik. Nah, Terima kasih Pak. bisa dipilih Lanjut. salah satu ya. Siap, Mungkin lebih cocok hasil unit produksi ini di sini. Ya, siap. Pak, oke. mau tanya, Silakan. kalau pendapatan hasil tangkapan laut, Pak, ikan laut, penjualan, Ikan laut berarti di sini ada apa ya? Ikan laut ini perikanan. nggih. Perikanan di sini belum ada kelihatannya ya. Nggih, belum ada. Belum ada ya. Adanya budidaya air tawar ini malan ini. Nggih. Contohnya di sana. Oke. Sementara di apa ini yang lebih cocok apa ya? Hasil apa ya? Peternakan kali ya. Nanti saya ini kan. Saya perbaiki, saya tambahkan perikanan begitu ya, Bu ya. Nggih, perikanan. Oke. Perikanan nanti saya tambahkan ya. Kalau ini Kebetulan sementara ikan patin dulu. Oke. Sementara Iya, kan bisa sementara. jadi ganti, Pak. Bisa. Nggih. Bisa. Atau anu aja Bu, pakai yang peternakan saja Bu. Nanti saya
saya tambahkan perikanannya supaya dia satu Oh, kelompok ya, nggih, hasil siap-siap. peternakan saja. Oke, saya kembali lagi ya ke barang dagangan toko tadi ya. Jualan apa, kita berapa banyak? Nah, misalnya kita jualan 10 sak beras ya. 10 sak beras. Kan ditulis di sini 10. Satuannya sak gitu. Ini sebenarnya bebas. Yang Bapak Ibu masukkan di sini bebas. Volume itu bebas. Bisa total 100 kilo begitu. Bisa periode penjualan selama 1 minggu gitu katakanlah, boleh bebas sesuai dengan ini apa namanya, kita pengennya seperti apa. Pak, apakah harus detail, apakah boleh global, itu kembali eh, terserah kepada ini, kepada Bapak Ibu ya. Monggo silakan yang mau bertanya, siapa ini yang raise hand? Ada yang raise hand tadi siapa? Langsung saja enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. 10 sak bersatu saknya harganya berapa? Kan seperti itu. Misalnya harganya 100.000. Nah, maka totalnya adalah 1 juta. Oke, begitu. Ya. Oke. Lalu penerimaan kas kita biarkan kas tunai ya. Sementara kita masih pakai kas tunai ya. Nanti kalau ada sesi membahas tentang ketahanan pangan, sebenarnya karena ketahanan pangan itu nanti diminta untuk membuat laporan kasnya sendiri, buku kasnya. Ini kita pilihnya penerimaan kasnya jangan kas tunai. Kalau kas tunai itu nanti nyampur jadi satu dengan unit usahanya BUMDes yang lain. Ya, jadi saya sarankan untuk yang misalnya ini tadi milihnya ketahanan pangan ya, untuk ketahanan maka milihnya mungkin kas tunainya kas tunai unit produksi ketahanan pangan gitu. Supaya nanti semuanya bergabung jadi satu di kas unit ketahanan pangan. Nah, saya memberi contohnya ini toko sembako yang memang bisnis rutinnya BUMDes ya. Jadi saya masuknya di kas tunai biasa. Tapi kalau ternyata ini punyanya ketahanan pangan, ya saya sarankan kas tunainya unit produksi ketahanan pangan. Bagaimana kalau di kas tunai? Ya bisa saja, tapi nanti tergabung menjadi satu dengan usaha BUMDes yang reguler. Seperti itu, tidak dipisahkan. Ya, karena ini saya mencontohkan usaha reguler, maka saya pilih kas tunai. Gitu nggih. Orang transaksinya ya, penjualan 10 sak beras. Oke. Ya. Sudah sampai di sini. Nah, di bawahnya ini ada harga pokok barang. Harga pokok barang. Ya. Ya. Pada kondisi yang benar, yang betul-betul ideal, ya, ini nanti nilai HPP ini harus diisi. HPP, harga pokok barang ini tidak boleh, harga pokok penjualan ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Tetapi kalau kita masih dalam proses penggunaan akuntansi untuk pertama kali, ya, dan kita pembukuannya masih sederhana, HPP-nya ini kita beri angka 0 saja tidak apa-apa. Tidak akan berpengaruh di laporan nantinya. Tetap laporannya akan menghasilkan nilai yang benar. Walaupun nanti kalau Bapak dan Ibu sudah ahli di akuntansi, ini ya tidak boleh dikosongkan sebenarnya. Tapi sementara dibiarkan saja. Ya, Iya, HPP itu apa, Bang? Apunten nggih. Mohon maaf. Ya, HPP itu sebenarnya adalah harga kulaan kita. Nah, contohnya begini, saya ini kan jualan beras ini di atas ini ya, 10 sak beras, saya jual dengan harga 100.000, ya kan? HPP ini harusnya diisi, saya belinya beras, kulaan berasnya itu di harga berapa untuk 10 sak. Misalnya, saya belinya di harga
90.000. Misalnya berarti di sini 90.000 kali 10 sama dengan 900.000 begitu. Ya. Jadi harga HPP, harga pokok penjualan ini adalah harga kita kulaan barang. Dari sini kelihatan toh, kita jual 1 juta, HPP-nya 900, berarti kita untung 100.000. Nah, sebenarnya itu. Tapi pada kenyataannya kita susah untuk menghitung HPP. Ya, tidak semudah itu. Kalau ini jualan beras mungkin kan gampang ya. Oh, kemarin kulaannya begini. Lah kalau misalnya ternak bebek, wah, memelihara dari kecil kan repot menghitungnya. Ikan di kolam, berapa ini HPP-nya? Seperti itu. Nanti Pak, kita ada, ya mau silahkan. tanya. Misalnya kan saya BUMDes menjual ikan tangkapan laut. Ya, Nah, itu ya. kan semua ada biaya mobil, ada biaya es batu. Itu dimasukkan di nilai HPP ya, Pak? Sementara dinolkan saja HPP-nya. Kita masukkan di tempat lain Oh, nanti. Nanti tetap bisa dimasukkan. Ya. iya, iya. Pak Ali Fadoli dari Tanah Laut, silahkan bagaimana? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya itu tadi sama KLHPP itu kan tidak melulu di harga pokok barang dibeli. Berarti ada komponen-komponen lain yang mengikuti. Nah, berarti Betul. tadi sudah ditanya dengan penanya yang pertama. Berarti ada komponen-komponen yang diikuti. Berarti untuk saat ini HPP dinolkan. Dinolkan. Kalau boleh Pak Sela, karena saat ini yang lagi tren itu sebenarnya di ketahanan pangan. Coba simulasinya untuk ketahanan pangan saya kira lebih ini. Teman-teman saya Ya. kira kebanyakan sekarang ini lagi bagaimana membuat laporan berkenaan dengan ketahanan pangan. Kalau Ya. selebihnya reguler masih bisa tambahan namanya. Itu Oke. barangkali Pak Sela. Oke, Ya, makasih. terima kasih Pak Ali. Sama jawaban saya. Untuk ketahanan pangan pun HPP kita nolkan dulu. Ya. Kita nolkan dulu. Kita masukkan dengan cara yang lain nantinya. Ya. Jadi HPP-nya kita nolkan dulu. Ya. Begitu. Oke, bisa Izin Pak, dipahami ya. izin Pak. Ya. Ya, Untuk silakan. harga pokok barangnya, di sini kan punya saya juga udah terisi nih. Mm-mm. Nah, di sini harga pokok penjualan. Berarti biarkan biarkan aja ya Pak. Biarkan. Ya, kalau Biarkan. Bapak mengetahui dengan pasti, dibiarkan saja. Tapi kalau untuk ketahanan pangan ini kan sulit. Sulit untuk menghitungnya. Maka di Betul Pak. sininya kita nolkan saja. Nanti di laporan akan bisa ini sendiri. Akan bisa terisi setelah kita mengisi tahap berikutnya. Seperti itu ya. Baik, baik. Walaupun Terima kasih Pak. memang tidak betul-betul ideal, tapi di endingnya nanti tetap akan sama. Itu nanti kayak saya sampaikan kenapa tidak ideal, tapi di endingnya tetap sama nanti saya sampaikan. Oke, kalau sudah maka kita bisa pilih tambah data. Nah, klik sekali saja, lalu pilih simpan. Nah, seperti itu. Selesai. Jadi untuk memasukkan penjualan kita, ya Izin, caranya seperti itu. izin Pak. Ya, Di sini ada keterangan ketika saya klik data, keterangannya nilai HPP jangan lupa diisi juga. ya. Apakah sudah diisi dengan angka tertentu atau nol? Oh, Tidak boleh belum Pak, kosong. belum Pak, belum. Ah, diisi Eh, dengan angka nol dulu, Pak Tatang. Oh iya, baik Pak, Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. ya. Jadi nanti di sini tertulisnya angkanya nol ya. Begitu. Itu cara untuk memasukkan penghasilan, ya. Untuk memasukkan penghasilan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk Kita memasukkan, gagal nih Pak, gagal ini Pak. bagaimana gagalnya di mana Pak? Nah, cuman belum ada notifikasi gagalnya tadi keburu hilang. Oh, Ntar coba saya cek diulang. lagi ya Pak. Ya, coba silakan diulang. Silakan diulang. Oke. Oke.
Saya lanjutkan ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan, kita kan terima uang ya. Terima uang dari desa untuk melaksanakan ketahanan pangan. Uang itu akan kita catat terlebih dahulu. Ya. Oke, cara mencatatnya adalah ya, mohon ini diperhatikan. Ini harus dihafalkan ini memang. Satu cara ini memang harus dihafalkan. Tidak ada cara lain, harus dihafalkan ya. Bagaimana cara kita mencatat uang yang kita terima dari desa ke BUMDesa, dari desa ke BUMDesa untuk ketahanan pangan misalnya, atau secara umum untuk penyertaan modal. Ya. Caranya adalah dari transaksi, pengakuan, ayat jurnal. Ya. Transaksi, pengakuan, ayat jurnal. Tidak bisa dihindarkan memang untuk satu ini mau tidak mau harus double entry, harus akuntansi ya. Tapi ini saja yang dihafalkan. Cukup ini saja. Karena ini memang spesial. Kan secara reguler, secara umumnya kan kita tidak terima uang begitu ya. Hanya khusus program-program tertentu saja. BKK atau ketahanan pangan, atau kalau di Jawa Timur ada Jalin Matra misalnya seperti itu. Oke. Jadi mencatat uang yang kita terima dari desa ya ke unit usaha kita, caranya dari transaksi, pengakuan, ayat jurnal. Ya. Sudah. Lalu kita pilih unit yang menerima uang itu. Unit yang mana? Oke. Jurnalnya Sudah. nggak muncul Pak, jurnalnya Pak. Adanya ayat jurnal. Ya, betul. Transaksi, pengakuan, ayat jurnal. Ya. Ya. Oke. Transaksi, pengakuan, ayat jurnal. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kita pilih unit yang menerima bantuan atau menerima dana. Oke, saya misalnya unitnya ini toko sembako ya. Misalnya ya. Lalu saya pilih jurnal umum. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini mohon nanti yang harus dihafalkan ini. Mau tidak mau memang harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Ya. Kita pilih tambah. Kita pilih tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Lalu kita masukkan tanggal berapa kita terima uang itu. Misalnya kita mau beternak bebek kan, dapat uangnya itu tanggal berapa. Ya. Katakanlah misalnya tanggal 1 Desember misalnya 2025. Oke. Nomor urutnya diisi 1 ya. Nomor urut yang ini ya, nomor urut 1, terus diisi tanggal, kode rekening ya. Ini pilih kas tunai. Kas tunai. Kalau Bapak Ibu sedang memasukkan untuk ketahanan pangan, pilihnya kas tunai unit produksi ketahanan pangan. Berarti selama kita latihan harus menggunakan kas tunai unit ketahanan pangan. Ya. Kalau reguler pilihnya kas tunai saja. Kode rekening pilihannya nggak ada kas tunai ya? Ada. Ini kas tunai. Ini adanya deposit 3 bulan, invest, aset pajak tanah, kendaraan. Ada di kalau saya di sini saya bisa 11.01.19. Oh, kalau saya bisa ngetik ini. oh takut kas Ya, tunai. kalau yang ini bisa diketik. Tadi tidak bisa diketik, Mas. Oh gitu ya. Sekarang bisa Iya. diketik ya. Udah Yang ini diketik, bisa. ya. Ya, ya. Kemarin saya bisa yang lain.
Oh, iya, 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 iya. Oke, Oke. oke, oke. Ya, kas tunai ya. Nah, perhatikan, perhatikan. Berapa jumlah yang kita terima? Oke. Berapa jumlah yang kita terima? Misalnya kita terima 100 juta ya. Maka di sini ditulis 100 juta. Oke, ya. Dipilih 100 juta. Jadi pilih kas tunai, sebelahnya dipilih 100 juta. Ya. Sebelahnya itu ada pilihan debit atau kredit. Kredit. Kita pilih debit ya, Berarti debit ya. dibiarkan saja. Pilihannya debit. Kas tunai 100 juta debit. Ya. Keterangan. Keterangannya penyertaan modal apa ini? PKK misalnya. Provinsi. Modal ketapang. Oke, Ketambangan. boleh. Ya, oke. Kalau sudah posisi seperti ini, Sudah. nah, sebelah kanan Bapak dan Ibu melihat ada tambah data. Siap. Tambah datanya diklik satu kali. Mm-mm. Nah, maka nanti akan muncul di bawahnya satu baris ya. Siap. Nah, kalau akuntansi itu kita tidak boleh hanya menginput satu baris. Akuntansi itu harus menginput minimal dua baris. Ya, maka ada baris yang harus diinput. Caranya adalah kas tunai tadi ya diganti, kas tunainya diklik lagi diganti dengan penyertaan modal pemerintah desa. Ya, kas tunainya diganti penyertaan modal pemerintah desa. Oke, yang tadi tulisannya kas Penyertaan modal tunai pemerintah desa. diganti Oke. nah, penyertaan modal pemerintah desa 100 jutanya tetap, debitnya diganti kredit. Oke. Debitnya diganti kredit, pilih tambah data. Ya. Nah, jadi ada dua baris ini. Pilih Ada simpan. dua baris ya, kas tunai dengan penyertaan modal ya. Nah, sini sudah seimbang ini berarti. Ya. Lalu pilih simpan. Nah, seperti ini. Oke, nanti munculnya adalah penyertaan modal 100 juta. Pak, maaf Pak, Silakan. untuk yang tadi kas tunai diganti apa ya Pak? Kas tunai diganti penyertaan modal pemerintah desa. Oke, Mas. Ya. Nah, itu seperti ini. Kas tunai, yang satu debit, yang satu penyertaan modal pemerintah desa 100 juta kredit. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu betul memasukkannya, maka di sini selisihnya 0. Ya. Berarti sudah imbang. Nah, debit sama kredit selisihnya 0. Ya, siap. Jadi Sudah nol. sudah balance. Nah, oke. Izin Berarti Pak, silakan. ditambah kah? Ditambah dulu, baru kita edit ya. Apa ini? Yang tadi untuk pengisian Eh, kreditnya. oh, apakah Pak Tatang sudah tadi menginputnya sudah dua baris atau belum ya? Belum, belum. Mau baris kedua nih Oke. Pak. Nah, Oh, kalau begitu di delete saja, Pak. Dihapus saja. oh, Ya, yang karena tadi dihapus. akuntansi, ya dihapus saja karena akuntansi memang ketika memasukkan dia harus debit kreditnya harus pas begitu. Oh iya. Kalau tadi Berarti, hanya nah, di delete saja lalu ditambah lagi nggak apa-apa. oke, siap, siap. Delete, terus Pak Tatang bisa klik tambah. Nah, bisa tolong dimasukkan. Ya, pertama tanggalnya 1 Desember misalnya 2025. Pilih kas tunai 100 juta seperti ini. Oke, debit ya. Ya, keterangannya penyertaan modal ketahanan pangan misalnya.
Nah, pilih tambah data. Nah, yang pertama ini, jangan langsung disimpan dulu ya, karena kita harus dua baris. Kalau ternyata disimpan harus di delete dulu ya? Ya, harus detail dulu, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak, sambil latihan. Oke, Maaf Pak kalau Sela, sudah, ya silakan, Pak Ali. itu sebelum jauh, ini kan terimanya juga ke rekening. Kenapa kas tunai bukan tidak ke rekening BUMDes ya? Ya, eh, jalur yang panjang itu memang ke rekening dulu, Pak. Ya, tapi untuk pelatihan malam ini kita skip itu. Karena apa? Oke. Karena nanti di neraca bank dan kas itu menjadi satu, gitu. Oh gitu. Yang kedua, semua transaksi itu nanti kita lakukan secara tunai, Siap. tidak lewat transfer. Jadi kita nanti kalau memang kita sudah pinter, nanti ada ininya, ada caranya supaya bank dan kas begitu. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya saya ajarkan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kas tunai dan kas bank. Tapi sekarang kita fokus di kas tunai dulu. Ini tadi sudah Pak Tatang 100 juta, sudah jadi satu baris. Untuk baris yang kedua, kas tunainya diganti penyertaan modal ini. Penyertaan modal pemerintah desa 100 juta dia kredit. Nah, tambah data ya, baru pilih simpan. Maka hasilnya nanti kalau itu dilakukan hasilnya akan seperti ini. 100 juta, statusnya balance di sini. Kalau Baik, Pak. merah berarti tidak balance. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Nah, ini kita sudah menyelesaikan catatan ada uang masuk ya. Lalu kita juga sudah mencatat penghasilan. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, cara memasukkan biaya-biayanya adalah transaksi, pengakuan, beban. Gitu. Transaksi, pengakuan, beban. Ya. Transaksi, pengakuan, beban. Nah, nanti muncul unit-unit kita ya. Oke, lalu kita pilih unit yang ini, yang akan kita catat. Misalnya saya masih pakai toko sembako ini sebagai catatan saya ya. Pilih tunai. Oke, pilih tunai. Unitnya sebelah kanan ada tunai. Nah, ada tunai. Ya. Ada tunai. Oke. Lalu nanti akan muncul seperti ini ya. Kosong ya. Nah, kita akan memasukkan biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi kita. Caranya adalah kita pilih tambah. Nah, seperti ini. Oke. Ini bentuk ininya formulirnya sama dengan penghasilan tadi sebenarnya. Jadi cara memasukkannya juga sama, baik untuk penerimaan atau penghasilan maupun untuk pengeluaran atau beban, cara memasukkannya sama. Ya, kalau kita sudah tahu cara yang tadi, cara yang ini pun sama gitu. Pertama, nomor fakturnya kita masukkan. Nomor fakturnya kita masukkan 001 garis miring sembako misalnya. Tanggalnya 2 Desember misalnya. 2 Desember 2025. Oke. Nah, sekarang jenis bebannya. Ya. Ini apa ya? Jenis beban. Misalnya bebannya adalah apa ini? Oh, kita mau membeli jagung misalnya, bibit jagung gitu ya. Di sini, nah ini ada beban bibit pertanian, peternakan, perikanan. Ya, misalnya seperti itu. Kita masukkan beban bibit perikanan, peternakan 530.
Berapa banyaknya? 100 kilo misalnya. 100 kilo. Per kilonya berapa? Per kilonya misalnya 6.000. Nah, dimasukkan seperti ini. Oke. Uraian transaksinya, pembelian bibit jagung. Karena kita mau menanam jagung misalnya seperti itu. Oke, tambah data, lalu simpan. Nah, seperti itu caranya. Mirip dengan penerimaan tadi ya, sama ya caranya ya. Yang pasti menjadi masalah bagi kita adalah memilih kode rekening begitu. Karena kita memilih yang spesifik mungkin tidak ada. Jadi kita harus memilih yang dekat dengan itu. Yang penting keterangannya bisa kita masukkan untuk menjelaskan apa yang kita lakukan. Izin Ya, Pak, saya silakan. ketinggalan nih Pak. Baru selesai yang Oke, tadi Pak. ya saya ulangi Pak Tatang. Tadi Baik, kita baik. sudah memasukkan penghasilan ya. Bagaimana kita memasukkan pengeluaran? Ya, caranya adalah transaksi, pengakuan, beban. Jadi yang baris kedua. Kalau tadi penghasilan baris pertama ya, ini kita pilih yang baris kedua. Transaksi, pengakuan, beban. Nah, baris kedua ini. Ya, nanti akan muncul unit-unit usaha yang ada di BUMDes. Ya, kita pilih unit usaha yang mau kita catat. Dalam hal ini saya memilih toko sembako ya. Ya, saya konsisten di toko sembako ini. Kita pilih tunai yang ada di sebelah kanan toko sembako. Kanannya ada tunai. Oke, Pak Tatang bisa mengikuti? Pilih tunai. Sudah klik tunai Pak. Nah, sudah klik tunai, lalu pilih tambah. Oke, pilih tambah. Nah, sama seperti di penghasilan, kita masukkan nomornya. 001 garis miring sembako. Ya. Oke, siap. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2025. Ya. Misalnya kita mau membeli bibit tanaman jagung misalnya. Ya. Bibit ikan juga pakai ini nih, bibit pertanian, perikanan, peternakan ya, pakai akun yang sama ini. Oke, Ini volumenya juga berapa? harus scroll, Bang. Kayaknya aplikasinya beberapa bisa, beberapa enggak ini. Apa itu? Yang fine ini tadi Oh, harus scroll yang lagi ini, ini. yang ini Harus tidak scroll muncul. lagi. Harus scroll lagi. Iya. Iya. Ya enggak apa-apa, Oke, lanjut Ki. Ngapunten. lanjut dulu. Oke, 100 kilo. Oke, 100 kilo, harga satuannya 6.000. Nah, kita tulis begitu di sini. Ya. 600.000. Pembayarannya kas tunai. Atau kalau kita ketahanan pangan, kita mau lebih spesifik, pilih kas tunai yang unit produksi ketahanan pangan. Saya masih pakai kas tunai ya. Pakai kas tunai ya enggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti campur jadi satu. Uraiannya, pembelian 100 kilogram bibit jagung. Tambah data, simpan. Tambah data, baru klik simpan. Nah, seperti ini. Oke, Maaf Pak, silakan Bu Sri Wahyuni. ini karena saya HP cuma satu, keluar masuk, jadi nggak bisa mau ikut pelatihan nih Pak. Dan bisa Ini pakai mendengarkan nih Pak susah. ini pakai HP ya, Bu?
Iya, punya cuma satu. Oh, Jadi dipakai buat Zoom sama dipakai buat pelatihan susah keluar masuk, susah, hilang susah, lagi susah, kemana. Iya. susah. Iya. Ya. Kapan ada Dengarkan dulu laptop, aja Bu? nanti rekamannya, putar rekaman nanti Bu. Ada rekamannya kelihatannya nanti. Iya. Waduh, susah Kalau ya misalkan kalau. ya Bang Apunten, mungkin ya Oh, Iya. silakan, silakan. tadi mungkin pemilihan tadi kan ini kan mungkin sangat terbatas, masih kita belum nemu ya kalau misalkan yang ketahanan pangan bidang pertanian itu yang spesifik itu kayaknya juga susah mencari gitu. Betul. Karena memang Kepmendes 136 itu kan dibuatnya tahun 2022. Sebelum ada program ketahanan pangan ini. Sebenarnya nantinya memang masing-masing kabupaten atau provinsi itu boleh membuat daftar rekening sendiri. Sebenarnya seperti itu, Pak. Sebenarnya seperti itu. Tuh. Tapi biasanya Atau DPMD tidak mau beresiko, tetap memaksa untuk memilih yang ada di situ. atau mungkin yang pakai rekening Doraemon itu Rekening lain-lain bisa nggak nanti? lain-lain. Ah, Yang 72 itu beban lainnya itu loh. itu Yang nanti dana spesifik laporannya, misalkan kan mm, agak rancu ya. laporannya nanti Pak, ada di bawah dia. Jadi ini kan kepala 5 atau yang kita pilih ini Gitu. kan. Ya, sedapatnya yang kita pilih ini kepala 5 memang. Supaya dia posisinya di atas. Nanti waktu laporan, sebentar lagi habis ini kita lihat laporannya. Supaya kita tahu ya. Ya, setelah saya tunggu Bapak dan Ibu selesai memasukkan, kita langsung lihat laporan keuangan habis ini. Ya. Untuk pembayaran diisi apa nih, Pak? Kas tunai, Pak. Oh, kas tunai ya? Kas Ya, tunai, oke. Kalau yang beban ini memang harus kode 5 kan ya. betul, betul. Sedapatnya ini karena beban itu, jadi beban itu macam-macam sebenarnya. Beban yang kaitannya dengan usaha dan beban di luar usaha. Nah, kepala 7 itu adalah beban lainnya itu beban di luar usaha. Misalnya kebakaran, ya kan? Wah, kita harus ngeluarin uang untuk mengganti kandang yang terbakar. Nah, itu kan di luar usaha. Nah, itu memang boleh pakai kepala 7. Tapi kalau hal yang normal yang berkaitan dengan usaha itu memang sebaiknya kepala 5 yang dipakai. Begitu. Nanti akan kelihatan di laporan. Ya, Kalau jadi beban overhead ini apa Bang? Misalkan gini, kita kan ini mau bikin kita kan di pertanian gitu. Kita mau bikin G, greenhouse. J. Nah, itu kan Nah, misalkan gitu. betul. Itu di overhead atau di apa itu pengaruh apa itu bedanya? Nah, Tepat punten. sekali. Nah, itu dia. Kalau kita nanti sudah ini, Pak Kolel sudah memahami dengan betul, memang untuk produksi, memang sebaiknya menggunakan 3 akun itu, ya. Jadi saya tunjukkan sekalian, G, ya. Jadi ada akun-akun yang berkaitan dengan produksi, ya. Ada harga pokok, sorry, ada harga pokok bahan baku, ya. Ini kalau kita membeli bibitnya, membeli eh, apa ini namanya, bibit ternaknya, bibit ayamnya. Lalu untuk tenaga kerjanya, pekerjanya kita pakai beban pokok tenaga langsung, gitu. Nah, untuk pakannya, untuk suplemennya kita pakai biaya overhead. Jadi memang kalau kita membicarakan akuntansi secara khusus itu memang untuk produksi itu ada 3 jenis itu. Jadi ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Overhead ini biaya-biaya tambahan. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, tapi untuk bahasa sederhananya yang saya sampaikan di sini paling enggak kita harus memakai kepala 5 lah untuk ketahanan pangan ini. Yang penting dia berada di kepala 5, dia masih berada di satu kelompok yang sama gitu. Ya. Kalau untuk analisis akuntansi nanti kita memang harus lebih detail lagi dalam memilih ini. Ya. Seperti itu. Betul tadi yang disampaikan, Pak.
Jadi bahan baku itu adalah pokoknya. Kalau ayam itu ya bibitnya ayam, pengemukan sapi ya sapinya itu gitu ya. Lalu kalau eh, tenaga kerja ini berarti orang-orang yang ditugasi untuk menggemukkan sapi itu, ya mencari pakannya, membersihkan kandang kan seperti itulah. Biaya overheadnya itu adalah itu tadi, suplemennya, vitaminnya itu dibagi tiga menjadi seperti itu. Tapi sementara yang penting kita pakai ini saja. Yang penting ada di kepala 5 ini masih dalam satu kelompok yang sama. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, kalau ini sudah kita masukkan Bapak dan Ibu, ya, kita bisa langsung lihat laporannya. Oke. Laporannya yang pertama, ya, di sebelah kiri ini ada tata usaha, ya, ada pembukuan, ya. Ini ada jurnal. Jadi tata usaha, pembukuan, jurnal ya. Nah, ini kalau kita pilih jurnal, ya, maka keluar jurnal akuntansi dari yang kita masukkan tadi. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal, jurnalnya sudah dibuat secara otomatis. Gitu nggih. Nah, bawahnya jurnal itu adalah buku besar. Ya, buku besar akuntansi. Ini ya, tata usaha, pembukuan, buku besar. Nah, ini adalah buku besar dari transaksi-transaksi kita. Ya, jadi secara akuntansi itu sebelum laporan keuangan dibuat, kita harus membuat jurnal dulu, harus membuat buku besar. Nah, di aplikasi ini, jurnal dan buku besar sudah dibuat secara otomatis. Oke, sudah. Yang berikutnya, bagaimana dengan laporan keuangan? Di tata usaha itu, ya ada menu tata usaha, ada pembukuan, ada keuangan. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada pembukuan, ada keuangan. Nah, disinilah muncul laporan-laporan keuangan kita. Mulai dari posisi keuangan atau neraca, ya, terus laba rugi, lalu arus kas dan perubahan ekuitas. Silakan dilihat satu persatu. Nah, mungkin kita masih sederhana ya neracanya ya. Beda dengan contoh saya ini karena ini sudah macam-macam yang di entry, jadi isinya sudah macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin, tapi dia bentuknya sudah neraca. Tinggal nanti kalau entry-nya ditambah, nanti mungkin dia pos-posnya bisa menjadi lebih banyak. Berikutnya adalah laba rugi. Ya, laba rugi ini ada komprehensif, artinya laba rugi untuk semua total atau yang per unit. Ya, coba kita lihat yang per unit. Nanti di situ kelihatan masing-masing unit punya pendapatan dan biaya berapa, untung dan ruginya berapa. Nah, itu akan kelihatan di situ. Ya, jadi kita sudah coba mengentry penjualan, sudah coba mengentry biaya, maka dia akan muncul per unitnya di situ. Masing-masing unit itu berapa penjualannya, berapa biayanya. Nah, kalau saya pilih toko sembako saya tadi, mana ini toko sembako? Nah, ini ya di sini ada penjualan saya berapa, lalu biaya saya berapa, untung saya berapa. Itu sudah langsung kelihatan. Gitu. Lalu ada arus kas, ya, dan ada perubahan ekuitas. 4 laporan keuangan itu sudah ada. Jadi yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah bagaimana memasukkan penghasilan atau penerimaan dan memasukkan biaya-biaya gitu. Ya. Oke. Itu apa namanya yang bisa saya sampaikan ini sampai di sini dulu. Lalu mungkin coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di chat ya. Ya. Yang pertama dari bentar. Ini
dari BUMDes Batin Lestari Sentosa. Bahan untuk bahan bangunan tidak ada, soalnya masih proses pembuatan kandang. Nah, kalau untuk pembuatan kandang, ya, kegiatan kok itu kan kegiatan masuk kan minta orang-orang sampai syuting. Jadi memasukkannya karena kandang ini umurnya apakah lebih dari 1 tahun? BUMDes Batin Sentosa, Batin Lestari Sentosa, lebih dari 1 tahun ya. Ya. Kalau lebih dari 1 tahun, itu dia masuk sebagai aset, ya. Ini sebenarnya bahan untuk pelatihan besok ini sebenarnya, ya. Nanti kita masukkan sebagai aset dia, Pak. Jadi tidak dimasukkan sebagai beban. Ya, bagaimana kita memasukkan aset itu seperti itu. Oke. Yang kedua, apakah ada tutorial penginputan aplikasi ini? Ada, nanti akan kita share tutorialnya. Ya. Kalau usahanya ternak sapi bagaimana? Kalau usahanya ternak sapi, tadi membuat unit usaha, ya, membuat unit usaha. Jadi dari parameter unit usaha, unit bidang, ditambah saja unit ternak sapi. Itu. Kategori usahanya adalah usaha produksi. Oke. Kategori usahanya adalah usaha produksi. Masukkan pimpinan usahanya, namanya siapa, lalu pilih simpan. Gitu. Itu caranya ya seperti itu aja. Setelah itu bagaimana ya memasukkan penerimaan dan pengeluaran seperti biasa. Oke. Lalu berikutnya pertanyaan dari bagaimana cara untuk mengisi saldo awal tahun sebelumnya dari Pak Eko Hadi Soleh. Nah, untuk memasukkan saldo awal tahun sebelumnya, ya, kalau tadi kita kan memasukkan saldonya itu kan ketahanan pangan yang muncul di tahun ini ya, tahun sekarang ya. Kalau dia ternyata berada di tahun sebelumnya, ya, itu kita memasukkannya sebenarnya caranya sama, transaksi pengakuan saldo 2024. Ya, sama dengan ayat jurnal ini sebenarnya. Hanya bedanya adalah tahunnya itu karena tahun sebelumnya, maka milihnya di saldo 2024 gitu. Pilih unitnya sama seperti biasa, pilih unitnya sama seperti tadi. Pokoknya kalau transaksi pilih unitnya dulu, lalu pilih saldo 2024, baru kita masukkan. Ya. Tanggalnya selalu 31/12/2024. Tahun sebelumnya itu pasti menggunakan tanggal 31 Desember 2024. Tinggal masukkan saja kas tunai 10 juta misalnya, ya. Kas tunai 10 juta. Oh, nomornya. Nomor kas tunai 10 juta. Kreditnya penyertaan modal pemerintah desa 10 juta. Nah, sama toh seperti tadi kita memasukkan uang dari ketahanan pangan, sama ya. Hanya bedanya karena ini saldo tahun lalu, maka tanggalnya menjadi 31 Desember 2024. Terus pilih simpan. Seperti itu. Ya, jadi dia masuknya di tahun lalu. Hanya tempatnya berbeda sedikit. Kalau tadi transaksi pengakuan ayat jurnal, karena itu terjadi di tahun ini. Kalau terjadi di tahun sebelumnya, di saldo 2024. Begitu jawabannya. Nanti bisa dicoba, silahkan. Oke, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke.
baru mulai pembangunan, ya nanti akan dicatat sebagai aset ini, ya akan dicatat sebagai aset. Caranya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau mencatat aset itu ada dua cara. Kita bisa pakai jurnal atau bisa pakai investasi. Ya, oke. Kita mau membangun gedung ya, kandang sapi ya, misalnya seperti itu, pengakuan investasi. Ya, pilih anunya, apa namanya, unit usahanya, pilih aset tunai. Aset tunai, terus pilih tambah. Ya, kapan kita membangun kandang itu? Ya, misalnya tanggal 10 Desember 2025. Di sini ya, investasinya dipilih bangunan, gedung dan bangunan. Ya. 1 gedung, 1 kandang misalnya. 1 kandang, berapa harganya? 50 juta. Nah, uraiannya adalah pembangunan kandang. Oke, saya ulangi ya. Ulangi, bagaimana kalau kita membangun kandang? Ini kan bukan beban, karena ini adalah aset. Iya, yang tadi mungkin, tadi yang mungkin hampir sama dengan saya tadi, yang pertanyaannya mau bangun greenhouse itu kan sama dengan kandang. Berarti nanti tidak dibeban, Tidak dibeban. Sebenarnya ada alasan kenapa dia tidak dibeban. Ketika kita memasukkan pengeluaran yang besar seperti itu di beban, maka otomatis laba rugi kita langsung jatuh dia, langsung rugi besar-besaran. Yang pertama itu. Yang kedua, greenhouse atau kandang ini kan umurnya lebih dari 1 tahun ya. Nah, jadi dia tidak cocok sebagai beban. Dia cocok sebagai aset. Caranya adalah transaksi, pengakuan, investasi. Itu kita anggap sebagai investasi kita, bukan sebagai beban kita. Bebannya di penyusutan ya, Pak? Nah, ya baru nanti kita bisa menyusutkan itu. Betul. Yang penting sekarang diakuinya jangan sebagai beban. Gitu. Kecuali kalau dalam 1 tahun kandang itu akan rusak, itu misalnya ya. Nah, itu Atau beban. greenhouse. Nah, itu beban. Tapi kalau dia lebih dari 1 tahun, jangan kita akui sebagai beban. Karena biayanya mesti besar sekali. Dan yang kedua memang aturannya kalau beban itu umurnya memang di bawah 1 tahun. Begitu. Jadi kita masuknya di transaksi, pengakuan, investasi. Ada satu kasus. Kasusnya begini, Pak. Kalau dalam kegiatannya itu bukan beban, aset itu ya boleh dikatakan aset. Aset itu memang dibeli sekali, tetapi dipakai berkali-kali dalam 1 tahun. Umurnya bagaimana, Pak? Berapa lama dia bisa dipakai? Oke, umpamanya 1 tahun barang itu, umpamanya barang itu semacam genset. Genset itu 1 tahun. Oke, kita anggap 1 tahun, tetapi dipakai penyusutannya itu karena dipakai berkali-kali dalam penyusutan cukup setahun kah, sekali kah, atau dalam setiap kegiatan itu susut. Kalau dia umurnya hanya 1 tahun, dia dianggap sebagai beban. Sekalipun bentuknya genset. Ya. Jadi di akuntansi itu dia tidak memandang wujud. Yang dia pandang adalah umur. Siap. Nah, sekalipun bentuknya kecil katakanlah ya, misalnya ya. Bentuknya kecil apa ini? Pancing misalnya. Pak, kalau dimasukin ke aset berarti dibatalin lagi ya, Pak? Maksudnya yang dibatalkan Ya, apa yang ya? beban tadi. Cuma 1 tahun itu, Pak, tetap ya. Iya, didelat saja. Jadi beban itu ya, Pak ya? Ya, didelat Ya, saja. ya, Pak, siap. Karena sewa, Pak, bukan Karena tadi dianggap beban tadi. Ya, siap. Iya. Kembali meneruskan Pak Sera tadi kan memang oke, itu genset 1 tahun. Tetapi itu kan bebannya apakah dibebankan pada periode kegiatan yang pertama? Karena ini kan bisa, memang 1 tahun itu bisa dipakai 10 kali kegiatan. Nah, bagaimana itu? Apakah tidak disusutkan per kegiatan dalam setahun atau bagaimana itu? Iya. Nanti Itu kalau dikurangi, kalau dibebankan dalam 1 tahun berarti periode pertama itu terlalu banyak bebannya.
Heeh. Salah mungkin aku bisa ngasih ini, Sir. Ya. Kalau kasus genset itu pertanyaannya gensetnya untuk keperluan apa? Kemudian genset itu kan punya umur ekonomis. Ya. Apakah umur ekonomisnya itu umpama nih bahwa genset itu kalau dipakai sekian jam, sekian ratus jam, maka kemudian itu dianggap sudah aus. Nah, itu bisa kemudian itu sebagai aset yang disusutkan sesuai dengan pemanfaatan. Jadi kalau mama gensetnya apa, gensetnya memang ada hitungan umur ekonomisnya berapa jam, maka pada bulan itu berapa jam pemakaian ada penyusutan. Atau kemudian dibikin penyusutan tetap bahwa ini diperkirakan 3 tahun nanti sudah nggak ada harganya, maka kemudian setiap bulan ada beban penyusutan walaupun tidak dipakai tetap ada penyusutannya. Jadi kalau genset nggak bisa dianggap biaya, bukan sekali pakai, itu investasi ada nilainya. Itu sepaham saya gitu, Syar. Oke. Pertanyaannya kembali, berapa umur dari genset itu? Oke. Ini tadi Kalau kan misalnya kalau misalnya dia usianya 1 tahun dipakai 10 kali, ya, Ya. katakanlah misalnya belinya 1 juta ya, Yes. maka 1 juta itu dibagi 10. Sip, Setiap paham. kali pakai dibebankan 100.000, misalnya seperti itu tuh bisa. Siap. Ya. Caranya Berarti bagaimana? caranya bagi transaksinya itu menjadi aset apa tidak itu? Tidak menjadi aset selama umurnya 1 tahun. Oke. Ya. Ya, kalau genset ya nggak mungkin umur 1 tahun lah. Sekarang gensetnya dipakai buat apa coba? Artinya akuntansi itu kan prinsipnya adalah rasionalnya. Siap. Genset itu pemakaiannya untuk apa kira-kira? Begini. Nilainya Saudara. berapa? Ya, ini tadi kan semisal saja ini, mempermudah saja. Sebenarnya bukan barang itu, Oke. bukan barang itu. Cuman barang Nah, itu kalau dari suatu jadi ya, gini, kalau kemudian itu terhitungnya umpama nih, 1 tahun rusak, ya itu biaya. Tetapi kalau dia lebih dari 1 tahun, maka kemudian dianggap aset dan kemudian ada penyusutan. Kira-kira kayak gitu. Jadi, ini mama nih kayak mama kita bilang apa itu hidroponik umpamanya bahwa media tanamnya itu kan biaya sekali tanam dibuang, tetapi kemudian kotaknya apa tempat airnya itu kan bisa lebih dari pemakaian sampai 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu dianggap sebagai aset yang kemudian pembebanannya itu tiap bulan ada penyusutan. Jadi fungsi penyusutan itu lebih pada supaya tidak terbebani besar dalam satu bulan tertentu. yes. Kira-kira kayak gitu. Ya, Ya. siap. Oke. Terpahamkan sudah. Ya, begitu ya. Caranya adalah kalau dia aset, transaksi, pengakuan, investasi. Ya, nanti akan muncul unit-unit seperti ini, pilih aset tunai. Aset tunai itu asetnya kita beli pakai uang, ya. Nah, baru kita masukkan di situ tanggal belinya atau tanggal pembangunannya, tanggal berapa, ya. 2 Desember misalnya. Ya. Terus asetnya jenisnya apa? Bangunan kah? Peralatan kah? Seperti itu. Volumenya satu kandang misalnya. Harganya berapa? 50 juta misalnya. Nah, kemudian transaksinya adalah pembangunan kandang. Seperti itu. Ya, pilih simpan. Nah, gitu. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengisi ini, Bapak Ibu cek di laporan keuangan, nanti dia akan muncul sebagai aset sebesar 50 investasi juta. Asosiasi. Ya. Gitu. Saya lanjutkan pertanyaan Izin Pak, Sebentar, Pak. diulang ya. Tadi Ya. transaksi
Untuk transaksi, pengakuan, oke, investasi. oke, siap. Ya, ini untuk mencatat aset Pak Tatang. Ya, karena di ayam telur kan ada kandang, Pak. Nah, ya betul, Betul. betul. Pakainya itu saja ya. Nanti dia akan muncul di neraca. Ya, Siap, Pak. tidak muncul di rugi laba tapi munculnya di neraca begitu. Halo Pak, izin Pak. Halo. Oke, silakan. Ah, dalam pembuatan kandang kan banyak item Pak. Misalnya kita kan ada beli baja ringan, ada paku, ada spandek gitu kan. Itu apakah dimasukin satu persatu item atau apa? Sedangkan notanya kan dari material itu satu nota, tapi itemnya banyak gitu. Itu Oke, jadi ini satu. dalam Itu rangka pembuatan apa ini, Pak? nah kalau Pembuatan jadi kandang ayam gini, Pak. mungkin aku bisa ini. Jadi buat pembuatan kandang itu total pembuatan kandangnya berapa? Bahwa di dalam nilai kandang itu ada genteng, ada seng, ada kawat dan seterusnya. Di Itu luar. kemudian terhitungnya sebagai satu satuan kandang. Total pembuatan kandang berapa? Jadi apa catatannya mestinya kayak gitu. Sama seperti HPP tadi. Kalau HPP itu kan harga perolehan itu berarti biaya harga barangnya berapa, ongkos angkut berapa dan seterusnya dijadikan satu jadi HPP. Sama seperti ini. Kalau kandang itu berarti taruh kata nih, oh beli tempat airnya, oh beli kawatnya, beli bambunya, tenaga kerja dan seterusnya. Kayaknya gitu, Sal. Kalau Ya, kandang. ya betul, betul. Jadi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset itu siap digunakan. Itu ditotal semua. Ya. Termasuk kalau di situ ada ongkos kirimnya misalnya ya, ongkos kirim apa ini baterai, baterai kandang itu misalnya itu juga ditambahkan sekalian di asetnya. Pokoknya sampai aset itu siap digunakan. Itu ditotal biayanya. Semuanya masuk ke aset, tidak masuk ke biaya. Jadi kalau kita beli mesin, terus harus ada teknisi yang men-setting mesin itu supaya bisa dipakai, itu dimasukkan juga. Ya, jadi sampai seperti itu semuanya masuk dalam aset gitu. Berarti Oke, langsung totalan Pak ya. langsung totalan. Ya, Tapi kalau di detailnya di BKO itu kan ini Pak, kalau di BKO harian misalnya kan tanggal sekian apa namanya beli item satu item, ya kan? Nah, besok beli lagi. Nah itu. Jadi dalam proses pembuatan kandang itu kita selama 20 hari itu ada perjalanan pembelian material dan itu harus catat di BKU seperti itu Pak. iya. Jadi tidak masalah. Jadi caranya seperti ini. Ya. Sama seperti tadi ya, kita mencatatnya di transaksi, pengakuan, investasi ya. Nah, misalnya kita mau bikin kandang. Ya. Nah, kan seperti ini. Tambah tanggal 2/2025 ya. Ininya rekeningnya tetap gedung dan bangunan. Ya. Volumenya misalnya keramik ini 100 10 100 apa ini namanya? Meter ya. Meteran ya, meter 100 meter harga satuannya 20.000 misalnya. Baru keterangannya ditulis pembelian keramik untuk greenhouse misalnya gitu. Begitu Pak. Yang penting Oh adalah ya, ininya. oke Dia oke ya, dimasukkannya oke. sebagai gedung dan bangunan ya, bukan sebagai Oke oke beban. siap. Nanti Berarti dia akan dirinci Pak ya. ngumpul. Ya, Ya, nanti berarti dia akan ngumpul. dirinci. Oke oke siap. Nanti Oke, dia akan makasih ngumpul Pak. menjadi satu total gedung dan bangunannya itu. Walaupun memasukkannya kita hanya sedikit-sedikit selama 20 hari misalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tidak langsung harus total gitu enggak. Walaupun nanti di neraca dia jadinya total. Oke, begitu. Oke. eh ini ada yang menanyakan
izin bertanya, untuk pembayaran aplikasi masuknya biaya apa ya? Biaya layanan aplikasi mungkin ada begitu. Seingat saya ada. Oke. Bagaimana mencatat piutang tidak tertagih tahun lalu? Nah, ini pertanyaannya sudah advance ini ya. Dulu ya, ditunda dulu ya. Mungkin tanya pribadi saja ini Pak. Ini ada beban piutang tak tertagih, ada cadangan piutang begitu nanti dulu lah. Oke. Simpan pinjam itu panjang memang itu, khusus tuh. Panjang itu nanti. Ya, genset itu termasuk aset, masa pakaian ya. Kalau genset berarti aset ya, jangan dibeban ya, supaya tidak rugi. Ya, oke. Ada pertanyaan yang belum saya jawab di sini. Mungkin sudah semua ya. Kalau sudah, saatnya berlatih ya. Silakan berlatih. Nanti sambil jalan bisa kita konsultasikan di grup, bisa, atau kita bikin sesi lagi untuk diskusi lagi boleh. Ini kan baru pertemuan pertama. Saya sampaikan 3 kali pertemuan kita mahir nanti. Ini sesi pertamanya sudah seperti ini, pasti besok akan lebih ini lagi. Oke. Nah, bagaimana kalau hutang itu? Bagaimana kalau aset didapat dari CSR? Kalau aset didapat dari CSR, itu berarti ya, sebentar, saya cek dulu bisa jadi investasi enggak ya? Oh, tidak bisa. Paling gampang dari ayat jurnal mencatatnya. Ayat jurnal lagi. Ayat jurnal saja, ya. Akuntansi, andalannya akuntansi ayat jurnal nih sebenarnya. Ya. Apa bedanya dengan pendanaan? Pengakuan pendanaannya. Ya. Pendanaan ini apa? Pihak ketiga. Pihak ketiga, pihak ketiga. Ya, investasi dari pihak ketiga, betul. Kalau CSR ini kan hibah sebenarnya ya. Ya, jurnal hampir sama jurnal. Iya, jadi tidak ada bagi hasilnya. Ini kalau pendanaan ini kita terikat ini, ya, bagi hasilnya, kerjasama operasi ya. Jadi kita langsung aja ke ayat jurnal saja. Kalau dari CSR ya, kita masuknya di BUMDes ya, yang pusat ya, unit pusat. Unitnya unit pusat. Jurnal umum ya, tambah ya, diisi tanggalnya ya. Oke, CSR-nya apa ini? Tinggal dipilih saja, gedung dan bangunan atau peralatan lah misalnya, peralatan dan mesin ya, 10 juta. Nilainya juga ada. Ya, nilainya dimasukkan. Nilainya biarpun CSR harus dimasukkan. Kalau nggak ada nilainya bagaimana? Harus dikasih nilai. Harus dikasih nilai. Harus dikasih nilai. Harus dicari tahu. Kalau dapat motor begini harga pasarnya berapa? Itu harus dikasih tahu ya. Dicari tahu ya. Oke. Apa ini CSR ya? Nanti mau Bu. CSR. Kertasnya mau di. Nah, kreditnya. Namu mulu. Alamat tuh alamat. Bentar. Cari di modal. Oke. Di modal ini hibah tidak ada ini. Aslinya ini. Di rekeningnya. Rekening 136 tidak ada modal hibah ini. Harusnya hibah, Pak. Tapi di rekeningnya tidak ada hibah. Semuanya penyertaan modal. Ya, harusnya hibah ini. Ya, secara akuntansi. Nambahin berarti Pak. Tadi ya. Yang satu yang tambahin tadi untuk ikan tadi sama ikan laut tadi. Oke. Nanti saya tambah ya. Nanti saya tambah di rekening. Yang pertanian juga. Oke, bisa di share di grup ya. Yang banyak yang
Di-share di Yang grup banyak saja. ini pertanian peternakan. Iya. Kalau saya ketemu yang mendekati, saya akan sarankan pakai itu saja ya, supaya tidak terlalu spesifik. Nanti kalau terlalu spesifik, ini usernya ada ratusan begitu, nanti malah membingungkan nanti jadinya, Ya kode tadi kalau rekeningnya terlalu. harusnya perikanan Iya. ada Pak Sela, perikanan itu dikasih lah. Iya, nanti silakan di-share di grup ya, nanti kita siapkan kode rekeningnya. Izin Gitu. Pak, bertanya Pak. Silakan Pak Tatang. Eh, BUMDes yang saya dampingi itu kan dari penyertaan modalnya tidak semua digunakan ke kegiatan usaha. Ada 24 juta itu untuk operasional BUMDes dan pelatihan. Nah, ini kalau di sini masuk ke mana? Oke, jadi begini, eh, di awal ya, ketika ada uang masuk ya, Pak Tatang, kita Iya, Pak. sudah membuat ayat jurnal ya. Tadi saya tampilkan lagi, kalau nggak salah tadi nilainya 100 juta, ya kan? Iya, Pak. Oke, 100 juta. Nah, 100 juta ini ternyata yang 24 juta digunakan untuk pelatihan, begitu kan? Betul, Pak. Tuh, maka yang 24 juta nanti dimasukkan di transaksi pengakuan beban. Nah, transaksi pengakuan beban, pilih unitnya, pilih tunai, ya, tambah, lalu pilih di situ pelatihan. Apa ini? Pelatihan juga nggak ada ini di sini. Pilih Ada, di sini. ada, Kak. Ada pelatihan? Ada rasanya. Saya pernah bawa ada tuh. Apa ini? Kok nggak ada pelatihan? Ada pelatihan harusnya. Ini layanan aplikasi ada nih. Tadi siapa yang menanyakan? Piutang tak tertagih, penyusutan, perjalanan dinas, jamuan tamu. Tidak ada pelatihan. Nanti saya tambahkan Pak. Pelatihan minta tolong di itu kan. Di Pak Tatang minta tolong ditulis di grup ya. Nanti saya tambahkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi itu dimasukkan di sini aja. Beban pelatihan begitu. Beban pelatihan. Jadi 24 juta. Gitu Baik, Pak Pak. Tatang. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ada yang bertanya lagi? Saya rasa mungkin sesinya cukup dulu ya, jangan terlalu banyak ya. Sambil kita latihan, supaya Cukup, Pak. kita latihan, nanti kita ini lagi diskusi lagi begitu. Ya. Supaya tidak terlalu panjang. Oke. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kita manfaatkan grup yang sudah dibuat oleh admin untuk saling sharing dan mungkin bisa bertanya atau menunjukkan hasilnya di situ supaya yang teman-teman yang lain bisa belajar juga, karena kan ketahanan pangan ini lagi lagi rame di mana-mana, sehingga kalau Iya, kita Pak. saling Semua berkolaborasi mungkin lebih baik. semua desa, Pak, ada Nah, ketahanan pangan. ya betul. Kita saling membantu satu sama lain, mungkin baik itu hasilnya nanti. Sambil kita lengkapi ininya, kode-kode rekeningnya. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Pak Adi ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Sela. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bisa mendengarkan suara saya jelas, Punten? Ya, bisa silakan. Bisa. Baik. Di akhir pembahasan acara ini ada beberapa masih bertanya ke kita, termasuk tadi pembayaran aplikasi ini menggunakan apa, mengecek dilengkapi. Di situ bisa dimasukkan di anggaran untuk pengadaan belanja software. Sedangkan untuk Bapak Ibu semuanya, memang kita punya kesempatan untuk mencoba seperti disampaikan Pak Sela. Nanti kita pandu, masih ada 4 sesi lagi Pak Sela ya? Ya, kalau diperlukan Pak. Kalau sudah ya, cukup artinya kalau di grup, ya sudah. Tapi kita ya, bisa bersepakat bersama untuk ini lagi, boleh, tidak masalah. Ya, betul. Ya, artinya Bapak Ibu, yang pertama adalah
Silakan Bapak Ibu lanjutkan dan untuk bisa konsisten mengikuti pelatihan sampai betul-betul bisa mandiri. Dan ada yang penting nih saya dapatkan dari tadi aku lupa Pak siapa itu di WA, bahwa bagaimana itu aplikasi terjaga keamanannya manakala user dan password itu terpublikasi, Pak Sela. Saya ini mendapatkan pertanyaan itu langsung ke Japri. Langsung saya jawab dengan beliaunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun ini bersifat trial, kami tetap menjaga juga privilege dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan prosedur penggantian password. Nanti kita akan kirim Pak Wibawa bantu saya untuk memberikan screenshot bagaimana mengganti password. Nanti dikirim di grup ya. Jadi artinya Bapak Ibu silakan bisa ganti. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu ini sudah memasukkan data-data yang memang akan serius, akan diteruskan. Itu yang pertama. Artinya nanti manakala Bapak Ibu berkeputusan untuk berlangganan, itu tinggal meneruskan database yang ada. Nah, kembali saya ingatkan, terima kasih Pak Koco atas kerjasamanya dengan Kode Indonesia. Bapak Ibu sekarang jangan lupa nanti waktu pendaftaran akan pandu oleh tim admin kita melalui grup kita yang sudah kita punya. Bagaimana cara untuk memesannya. Nah, nanti mengisi untuk kode referralnya adalah kode Kilo Oscar Delta Echo. Nanti dengan adanya kode itu QR code yang Bapak akan terima untuk pembayaran tidak senilai 250 seperti nilai yang dipublikasi, tapi ada diskon sebesar 50.000, jadi nanti hanya membayar 200.000 untuk setiap 1 bulan berlangganan. Artinya nanti setiap bulan kita bisa tagihkan, kita bisa bayarkan melalui QR code yang sama. Kira-kira demikian. Kemudian untuk apa saja yang didapat sudah seperti kami sampaikan di di chat. Ulang lagi di chat supaya Bapak-bapak bisa melihatnya. Yang pertama adalah terkait dengan resensi, terkait dengan asistensi, terkait dengan jasa konsultasi dan sebagainya, bisa dilihat di situ. Cukup seperti itu Pak, kita refresh saja. Terima kasih atas waktunya. Silakan berlanjut Pak Sola. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ya, tambahan sedikit cara mengganti password ya. Itu di menu sebelah kanan, Pak. Nah, sebelah kanan. Ini masih terlihat ya, share screen saya ya. Masih terlihat ya. Ah, ini ada ubah password. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Ya. Oke. Dari sebelah kanan ada ubah password. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa mengganti passwordnya kalau memang data-data yang dimasukkan nanti memang sudah pengen yang spesifik ya, yang serius. Ya, silakan bisa diganti lewat ubah password di sebelah kanan. Begitu. Ya. Artinya setelah diubah Pak Sela, mohon Bapak Ibu ikut bertanggung jawab terhadap keamanan passwordnya. Jangan sampai lupa. Begitu. Nanti Pak Sela jangan ditanya password saya apa ya nggak tahu gitu. Ya. Kok tanya saya? Itu Pak Sela silakan lanjut. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya kembalikan lagi ke Pak Koco. Terima kasih. Ngapunten, mungkin yang terkait dengan password tadi. Artinya gini, ke depan, misalkan ingat kalau sudah serius kita ada langganan itu terjadi lupa password nanti gimana Pak Sela? Bisa Pak, dari admin bisa ini, bisa membantu. Oke, ya terima kasih. Dari user admin bisa membantu. Membantu maksudnya mereset lagi ya, bukan membantu mengembalikan, mereset lagi. Supaya passwordnya kembali lagi ke awal, nanti Bapak bisa ganti lagi itu sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Makasih. Kawan-kawan yang sudah ada di grup dan sudah punya user password, sejauh memang kawan-kawan sebagai penanggung jawab dari BUMDes, ada baiknya dirubah passwordnya dan kemudian diisi data sesuai dengan BUMDesnya. Karena kan ini yang ada di forum ini kan ada juga yang bukan dari BUMDes langsung, tetapi adalah mitra atau kawan-kawan dari kode yang akan mendiseminasikan informasi ini. Seperti Mas Tatang, namanya Kang Tatang ini kan tidak sebagai pengelola BUMDes, tetapi butuh tahu cara penggunaannya. Nah itu silakan mau disimpan passwordnya mau dirubah boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena kan
bagian untuk mencoba saja. Tetapi kalau yang teman-teman yang dari BUMDes, saya harapkan ya sudah dipastikan data-datanya yang diisi adalah data-data dari BUMDes, passwordnya dilakukan ubah password sehingga kemudian data-data itu aman, hanya kawan-kawan dari pengelola aja yang memiliki. Itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan tentang beberapa catatan, kalau ini bagaimana kok nggak ada untuk akun-akun tertentu atau kemudian jenis pembiayaan tertentu dan seterusnya. Jangan sungkan-sungkan disampaikan di grup dan di-mention Pak Sela. Jadi Pak Sela ini kalau urusan kayak gini kira-kira masuknya kemana, supaya input dari teman-teman, feedback dari teman-teman ini kemudian menjadi bahan masukan untuk dilakukan update. Artinya ini ada kebutuhan ini, kemudian perlu dilakukan update dan seterusnya, sehingga pada akhirnya perangkat ini itu bisa menjadi lebih sempurna. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, jangan artinya kawan-kawan bisa saja, tidak perlu khawatir harus kemudian segera bayar dan seterusnya, enggak. Silakan dicoba dulu sesuai dengan yang ada di website kita, kan memang ada sampai 3 bulan kalau mau free, boleh dipakai dulu, kan kira-kira gitu ya Pak Sela ya. Jadi tapi kalau merasa ini sudah sangat membantu, ini oke, ya ada baiknya ya segeralah berlangganan. Kira-kira kayak gitu. Karena nanti kalau yang sudah berlangganan itu pasti akan mendapatkan artinya fast respon, artinya layanan cepatnya kan pasti akan beda. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.